Saudara-saudari terkasih, beberapa minggu sebelumnya, sejak Hari Raya Natal, kita sudah memasuki beberapa pekan dalam masa Natal. Dimulai dengan Hari Raya Natal, kemudian kita merayakan Pesta Keluarga Kudus, merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani, dan kemudian masa Natal ditutup dengan Pesta Pembaptisan Tuhan yang kita rayakan pada minggu lalu. Dimulai dari hari Senin, setelah Pesta Pembaptisan Tuhan, kita sudah mulai memasuki masa biasa. Sebelumnya, selama masa Natal, kita lebih banyak merenungkan teks-teks firman Tuhan yang berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus, kemudian persiapan Tuhan Yesus sebelum akhirnya berkarya secara publik di tengah dunia, di tengah masyarakat. Sekarang, dalam masa biasa, kita mulai melihat banyak merenungkan teks-teks yang membahas tentang karya Tuhan Yesus yang sudah mulai publik, nyata, di tengah masyarakat, di tengah dunia. Dan minggu ini adalah minggu biasa yang kedua. Artinya minggu biasa kedua ini masih menjadi bagian dari jembatan penghubung antara sebelumnya masa Natal dan sekarang kita sudah masuk ke masa biasa. Teks-teks firman yang akan kita dengarkan pada minggu biasa yang kedua atau permulaan dari minggu biasa ini akan menunjukkan kepada kita siapakah Tuhan Yesus itu. Di situ akan dijelaskan identitas Tuhan Yesus itu bagaimana. Nah, supaya kita tahu siapakah itu Tuhan Yesus dan identitas Tuhan Yesus itu semacam apa, maka mari kita mengintip sabdanya lewat Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Saudara-saudari, mari kita mulai dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudari, di bagian awal dari teks Injil ini, Yohanes memberikan sebuah gelar kepada Tuhan Yesus. Kata Yohanes, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes memberikan gelar kepada Tuhan Yesus, diberi gelar anak domba Allah. Apa arti dari anak domba Allah? Kalau kita mengaitkan gelar anak domba Allah dengan teks-teks di Perjanjian Lama, maka sekurang-kurangnya kita akan menemukan dua kaitan. Yang pertama adalah kaitan dengan teks dalam Kitab Keluaran bab 12. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang ada di tanah Mesir, sedang menjadi budak di sana. Kemudian pada suatu waktu, Allah ingin menurunkan tulah, ingin menurunkan hukuman kepada orang-orang Mesir karena Allah sudah jengkel dengan aneka macam kejahatan yang mereka lakukan. Tulah yang diberikan oleh Allah itu adalah kematian anak sulung di setiap keluarga, di setiap rumah. Nah, hukuman ini itu ingin diturunkan atau diberikan pertama-tama kepada orang Mesir. Maka jangan sampai orang Israel juga ikut-ikutan kena hukuman ini. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel supaya mereka tidak kena hukuman ini? Supaya anak sulung yang ada di rumah orang-orang Israel tidak ikut mati. Yang harus dilakukan oleh bangsa Israel adalah menyembelih seekor anak domba jantan, kemudian nanti darah dari anak domba itu dioleskan di tiang pintu dan di ambang atas rumah masing-masing orang Israel, masing-masing keluarga Israel. Darah itu merupakan tanda bahwa itu adalah rumahnya orang Israel. Anak sulung yang ada di dalam rumah itu jangan dibunuh, jangan dibuat meninggal. Nah, saudara-saudari, dengan demikian, kalau kita berkaca dari kisah itu, dari kisah bangsa Israel waktu peristiwa Paskah di Mesir, maka dalam hal ini anak domba itu menjadi kurban, menjadi pengganti dari nyawa anak sulung yang seharusnya mati. Tapi anak sulungnya tidak jadi mati karena sudah digantikan oleh anak domba yang disembelih itu. Dengan kata lain, anak domba yang disembelih itu menyelamatkan keluarga Israel yang ada di Mesir waktu itu, supaya anak sulung mereka tidak mati. Itu adalah kisah pertama dari Perjanjian Lama yang berkaitan dengan gelar anak domba Allah. Kemudian ada kisah yang kedua, yang kita bisa lihat dalam kitab Nabi Yesaya bab 53. Isi dari teks kitab Yesaya bab 53 itu adalah
bagian dari nyanyian hamba Yahweh. Diceritakan bahwa hamba Yahweh adalah sosok yang dihina, disiksa, mengalami penderitaan, tetapi penderitaannya itu bukan akibat dirinya sendiri, melainkan karena orang lain. Namun demikian, sosok hamba Yahweh ini mengambil alih penderitaan yang seharusnya diterima oleh orang lain itu. Semuanya dia ambil sebagai bagian dari penderitaan hidupnya. Dalam kitab Yesaya bab 53 ayat 7 dikatakan bahwa hamba Yahweh itu dibawa ke pembantaian seperti anak domba. Hamba Yahweh itu tidak memberikan perlawanan. Dia menerima semua penderitaan itu meskipun penderitaannya sekali lagi bukan disebabkan oleh dirinya sendiri tetapi oleh orang lain. Tapi dia tidak memberikan perlawanan, dia dibawa ke pembantaian seperti anak domba yang tidak melawan. Dengan demikian, hamba Yahweh ini mirip dengan anak domba yang tadi dikisahkan dalam kitab Keluaran. Dia menggantikan hukuman yang seharusnya diberikan kepada orang lain, dia menanggung semua hukuman itu. Dia menjadi korban penebus dosa, menjadi silih yang menggantikan orang-orang yang seharusnya menerima penderitaan itu. Dan artinya, hamba Yahweh ini hadir untuk menyelamatkan. Dengan demikian, saudara-saudari, di awal Injil ini, Yohanes Pembaptis ingin menegaskan kepada orang-orang yang ada di sana, yang ada di sekitar Sungai Yordan waktu itu, Yohanes ingin mewartakan, memperkenalkan kepada mereka bahwa ini loh, lihatlah, ini adalah anak domba Allah. Dengan mengatakan anak domba Allah, dengan memberikan gelar anak domba Allah, Yohanes ingin menegaskan bahwa orang yang ada di hadapan kita ini adalah orang yang akan menyelamatkan kita semua. Akan menjadi korban penebus dosa. Dia akan menjadi silih. Dia akan mengorbankan dirinya. Mengambil semua penderitaan, menebus semua dosa kita yang seharusnya hukumannya kita tanggung. Diberikan semuanya kepada dia. Selain itu saudara-saudari, kita juga perlu mencermati bahwa Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perhatikan di situ, yang dikatakan adalah dosa dunia, bukan dosa-dosa dunia. Artinya, kata dosa di situ bentuknya singular, tunggal, bukan bentuk jamak, bukan dosa-dosa, tetapi dosa. Apa maksudnya digunakan bentuk tunggal di situ, digunakan bentuk singular di situ? Yang dimaksudkan adalah bahwa Yesus itu tidak hadir sebagai penebus dosa yang sifatnya kecil-kecil, yang partikular, yang sebagian-sebagian yang ada banyak berceceran. Tidak. Yang ingin dihapus oleh Yesus itu adalah dosa yang menjadi akarnya, yang menjadi dosa utamanya, yang menjadi sumber dari segala dosa, yang menjadi penyebabnya. Dan yang dimaksud dengan akar dari semua dosa kita, itu adalah keterasingan kita, jarak kita, keterpisahan kita dengan Allah. Kita itu berbuat dosa ketika kita memisahkan diri dari jangkauan Allah, dari kasih sayang Allah, dari penyelenggaraan Allah, dari pendampingan Allah. Padahal pendampingan Allah itu selalu ada, selalu tersedia untuk kita. Tetapi ketika kita memilih untuk berdosa, kita melepaskan diri dari pendampingan itu. Kita melepaskan diri dari penyelenggaraan Allah itu. Nah, Yesus ingin memulihkan itu, ingin memulihkan hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Saudara-saudari, bagian ini sangat menarik. Kenapa Yohanes mengatakan, dialah yang aku maksud sudah ada sebelum aku? Padahal sebetulnya kalau secara usia, Yohanes itu lebih tua dari Tuhan Yesus. Kalau kita membaca bagian awal dari Injil Lukas, dikatakan di sana bahwa ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, itu sudah mengandung di bulan yang ke-6. Katanya dikatakan demikian. Artinya, kalau kita mau hitung-hitungan kasar, Yohanes itu 6 bulan lebih tua daripada Tuhan Yesus. Meskipun ini bukanlah sesuatu yang ingin kita perdebatkan sekarang, yang ingin kita diskusikan sekarang. Tapi yang saya ingin tunjukkan kepada Anda adalah bahwa Yohanes itu sebetulnya secara biologis lebih tua dari Tuhan Yesus. Tapi mengapa Yohanes justru mengatakan dia datangnya sebelum aku? Dia sudah ada sebelum aku. Saudara-saudari, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu kembali kepada iman kita yang paling dasar sebagai
pengikut Kristus sebagai gereja Katolik. Kita mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, Sang Sabda yang menjadi daging. Kalau kata Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Silahkan nanti dibaca di Yohanes bab 1. Kalimat pertama dari Injil Yohanes adalah, pada mulanya adalah firman. Artinya, Sang Firman Allah ini sudah ada sejak semula. Dengan demikian, Tuhan Yesus yang sebetulnya adalah firman Allah, itu tidak juga dibatasi oleh waktu. Karena dia adalah firman Allah. Dia itu sifatnya kekal, selalu ada. Kapanpun, dimanapun, dia selalu ada. Yang terbatas oleh waktu itu hanyalah kehadiran Tuhan Yesus selama menjadi manusia di dunia. Masa Tuhan Yesus menjadi manusia di dunia ini adalah dimulai dari kelahirannya, yang kemarin kita rayakan pada hari raya Natal, hingga akhir dari masa hidupnya di dunia ini adalah ketika dia naik ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan. Itu adalah masa Tuhan Yesus berada di dunia sebagai manusia. Tetapi karena Tuhan Yesus pada dasarnya, pada hakikatnya adalah firman Allah, maka artinya Tuhan Yesus itu selalu ada, kekal, kapanpun, dimanapun, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, masuk akal kalau Yohanes mengatakan, dia ini sudah ada sebelum aku. Ya iya, sudah pasti karena dia adalah Allah. Dia adalah firman Allah. Dia ada, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia selalu ada, kapanpun, dimanapun. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Saudara-saudari, kata tinggal itu sangat penting dalam kalimat itu. Roh itu tinggal di atasnya. Tinggal itu berarti menetap secara permanen. Yohanes tidak mengatakan roh itu mampir, roh itu turun sebentar, roh itu hinggap sebentar. Tidak. Dikatakan oleh Yohanes di situ, roh itu tinggal di atasnya. Ini berbeda ceritanya dengan kisah para nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, nabi itu sifatnya sementara. Allah bisa mencurahkan rohnya kepada nabi-nabi tertentu, tapi kemudian dalam batas waktu tertentu. Sedangkan Tuhan Yesus ini mengalami Roh Kudus, mengalami Roh Allah secara permanen, tinggal di atasnya. Ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini bukan sembarang nabi yang biasa kita kenal di kitab-kitab perjanjian lama. Dengan kata lain, sebetulnya Yohanes ingin menegaskan otoritas Yesus, otoritas ilahi Yesus. Yesus ini adalah Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Dia bukan sembarang nabi biasa, karena Roh Kudus menetap di dalam dirinya, permanen, tinggal di dalam dirinya. Tidak hanya mampir sebentar, tidak hanya hinggap sebentar, tetapi tinggal secara permanen. Dan ini ditegaskan pada bagian akhir dari teks Injil ini. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah. Saudara-saudari, ada satu hal menarik dari teks Injil yang kita dengarkan pada minggu biasa yang kedua. Kita mendengarkan kata-kata Yohanes tadi di awal, lihatlah anak domba Allah. Apakah Anda familiar dengan pernyataan ini? Kalau kita merayakan Ekaristi dengan penuh kesadaran, maka seharusnya kita akan familiar dengan kata-kata, lihatlah anak domba Allah. Itu adalah kata-kata imam yang biasanya diucapkan sambil menunjukkan tubuh Kristus, dan biasanya ini diucapkan tepat sebelum kita menerima komuni kudus. Dengan kata lain, sebetulnya kata-kata imam ini itu terinspirasi dari kata-katanya Yohanes Pembaptis pada Injil Yohanes ini. Lihatlah anak domba Allah. Lalu apa ajakannya untuk kita? Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kemudian ketika imam menunjukkan tubuh Kristus kepada kita dan berkata, lihatlah anak domba Allah, mari kita menyadari bahwa kita sedang memandang sang anak domba. Tadi kita ingat, anak domba itu punya makna bahwa dialah yang akan menyelamatkan kita. Dialah yang menggantikan kita. Dialah yang menebus kesalahan kita, dosa kita. Seharusnya yang disalib itu kita, bukan dia. Tetapi dia menggantikan posisi kita. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Maka mari menyadari momen itu dengan sungguh. Memandang sang anak domba yang menebus dosa kita
dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran, seraya mengingat bahwa sebetulnya harusnya yang mendapatkan hukuman itu adalah kita, bukan dia. Tapi dia mau menggantikan saya, mau berkorban untuk saya. Maka kalau dia sudah mau berkorban untuk saya pun diajak untuk mau berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, kalau dia yang sungguh Tuhan dan Allah itu mau berkorban untuk saya, maka saya pun, kita pun diajak untuk mau berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, setiap kali merayakan Ekaristi, sebetulnya kita diingatkan untuk mau berkorban seperti sang anak domba yang mau berkorban untuk kita. Sekarang marilah kita beralih ke bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 3, ayat 5, dan ayat 6. Saudara-saudari terkasih, kitab Nabi Yesaya bab 49 yang menjadi bacaan pertama untuk minggu ini, itu merupakan bagian dari kitab Nabi Yesaya part 2 atau bagian yang kedua. Jadi sebetulnya kitab Nabi Yesaya itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, 3 part. Part 1, part 2, part 3. Nah, part yang kedua ini tuh adalah kitab Nabi Yesaya bab 40 sampai 55. Jadi Yesaya 40 sampai Yesaya 55 itu adalah kitab Nabi Yesaya part 2. Nah, yang menjadi bacaan pertama ini adalah bab 49. Maka bab 49 ini masuk ke dalam part 2. Kitab Nabi Yesaya part yang kedua atau bagian yang kedua, kemungkinan besar menurut para ahli ditulis ketika bangsa Israel sedang ada di pembuangan Babel. Pada waktu pembuangan di Babel, bangsa Israel itu sedang dalam kondisi krisis. Mereka krisis identitas. Kita ini bangsa pilihan Allah, tapi kok kita dijajah ya? Kok kita dijadikan budak ya? Kok kita dibuang ya? Nah, di tengah situasi yang sedang tidak menentu itu, di tengah situasi krisis identitas, krisis semangat, kitab Nabi Yesaya ini ingin memberikan semangat, ingin memotivasi bangsa Israel yang sedang krisis di pembuangan itu. Dikatakan begini, Tuhan berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Sekali lagi, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Kalimat ini dengan jelas ingin memberikan semangat kepada bangsa Israel. Kamu itu hambaku, dan aku akan menyatakan keagunganku. Jadi kamu jangan berkecil hati. Meskipun kamu sedang dalam kondisi dalam pembuangan, kamu jangan berkecil hati, karena kamu tetaplah hambaku Israel. Dengan demikian, kata hamba di situ, hambaku Israel, itu ingin merujuk kepada bangsa Israel secara keseluruhan, yang sedang ada di dalam pembuangan itu, yang sedang merasa berkecil hati itu, yang sedang krisis itu. Tapi kemudian pada bagian berikutnya menarik sekali dikatakan, demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Saudara-saudari, pada kalimat yang kedua ini, kata hamba itu muncul lagi, tapi maknanya berbeda. Kalau tadi di kalimat yang pertama, engkau adalah hambaku Israel, kata hamba di situ itu ingin merujuk kepada bangsa Israel secara bersama-sama, secara komunal, sebagai bangsa. Akan tetapi pada kalimat yang kedua, demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya. Kalau kata hamba ini juga ditujukan kepada bangsa Israel sebagai bangsa secara bersama-sama, maka menjadi tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena dikatakan si hamba ini akan mengembalikan Yakub kepada Allah. Apa artinya Yakub? Yakub adalah anaknya Ishak, yang kemudian nanti namanya diperbaharui menjadi Israel. Dia adalah bapaknya bangsa Israel. Dengan demikian kalau dikatakan Yakub, kalau kita menemukan istilah Yakub, sebetulnya Yakub ini merujuk kepada orang yang sama dengan Israel. Bangsa Israel itu bangsanya Yakub. Kalau di sini dikatakan bahwa si hamba ini akan mengembalikan Yakub kepada Allah, artinya si hamba ini ingin mengembalikan bangsa Israel kembali kepada Allah. Maka kata hamba di sini itu berbeda dengan hamba yang pada kalimat pertama. Kalau di kalimat pertama itu hamba yang dimaksud di situ adalah
bangsa Israel, bangsanya Yakub secara bersama-sama, komunal sebagai bangsa. Kalau di kalimat yang kedua, kata hamba ini merujuk kepada seseorang. Seorang yang akan menyelamatkan, yang akan memulihkan bangsanya Yakub, yang akan mengumpulkan kembali bangsa Israel kepada Allah. Dan sebetulnya yang dimaksud oleh kitab Nabi Yesaya itu kita imani sebagai Tuhan Yesus sendiri. Karena ini nyambung dengan bacaan Injil tadi. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menyelamatkan dunia, menghapus dosa dunia. Artinya, hamba yang akan mengumpulkan kembali bangsa Israel, mengumpulkan kembali Yakub kembali kepada Allah, itu adalah Yesus. Akan tetapi, firman Tuhan tidak berhenti di situ, ada lanjutannya. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kalimat terakhir dari bacaan pertama ini, saudara-saudari, ingin menegaskan kepada kita bahwa ternyata sang hamba ini tidak hanya akan memulihkan bangsanya Yakub, tidak hanya ingin memulihkan bangsa Israel, tidak. Karena tadi dikatakan oleh Allah terlalu kecil. Kalau misalnya hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel saja. Maka hambaku ini akan kubuat menjadi terang bagi seluruh bangsa sampai ke ujung bumi. Dengan demikian ingin dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa hamba yang akan menyelamatkan bangsa Israel ini tidak hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk semua bangsa yang ada di dunia. Kembali lagi ke konsep keselamatan universal dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa tertentu saja, tapi untuk menyelamatkan semua orang tanpa kecuali. Semua orang terbuka pada keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Entah itu orang yang baik, entah itu orang yang menyebalkan, entah itu orang yang banyak dosanya, entah itu orang yang sangat bejat, sangat penuh dengan kesalahan, semua orang diundang untuk datang tanpa kecuali. Kalau keselamatan dari Tuhan Yesus itu bersifat universal, kalau Tuhan Yesus mau merangkul semua orang tanpa kecuali, semua bangsa, sampai ke ujung bumi, tadi dikatakan oleh Yesaya, maka kita pun diajak untuk seperti Tuhan Yesus, mau menerima semua orang tanpa kecuali. Meskipun mungkin kita merasa kurang cocok dengan orang tertentu. Mungkin orang ini menyebalkan, mungkin orang ini menyusahkan kita, akan tetapi kita diajak untuk belajar seperti Tuhan Yesus, semenyebalkan apapun, sebanyak apapun kesalahan dia, Tuhan Yesus tetap membuka diri kepadanya, memberikan keselamatan, menawarkan jalan supaya dia selamat. Mari sekarang kita melanjutkannya ke bacaan kedua yang diambil dari 1 Korintus bab 1 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudari, ini adalah bacaan yang cukup singkat, hanya 3 ayat. Dan ini merupakan bagian paling awal dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Mulai dari minggu biasa yang kedua ini, kita akan memulai membaca surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus secara perlahan-lahan. Dan nanti akan dilanjutkan di minggu-minggu berikutnya juga. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Kalimat ini juga mengandung banyak makna. Paulus ingin menegaskan bahwa dia, Paulus, adalah orang yang dikehendaki oleh Allah, dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Ingin menunjukkan kepada umat di Korintus bahwa saya bisa menjadi rasul itu bukan karena kehendak saya sendiri, tetapi karena kehendak Allah. Lanjutannya, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus. Saudara-saudari, Paulus mengatakan kepada jemaat Allah di Korintus. Artinya ingin ditegaskan bahwa kalian itu yang ada di Korintus itu adalah jemaat Allah. Bukan jemaatnya saya, bukan jemaatnya Paulus, bukan juga jemaat rasul-rasul lain, bukan jemaatnya Petrus, bukan jemaatnya Yakobus, bukan jemaatnya Yohanes, bukan jemaat siapapun yang ada di dunia ini. Kalian itu adalah jemaatnya Allah. Dan saya adalah pelayan Allah. Dengan demikian, pusatnya itu bukan saya, bukan Paulus, tapi Allah. Karena kalian adalah jemaat Allah. Kalian adalah milik Allah, bukan milik saya. Jemaat Allah di Korintus
yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara-saudari, Korintus pada waktu itu dikenal sebagai kota pelabuhan. Dan boleh dikatakan ini adalah kota yang cukup maju secara ekonomi. Mungkin kalau dengan bahasa sekarang, kota metropolitan. Akan tetapi, kehidupan moral mereka itu tidak baik. Dan juga banyak dikatakan bahwa Korintus itu adalah tempatnya penyembahan berhala. Singkat kata, ini adalah kota yang maju secara duniawi, tetapi secara moral, secara religius, secara rohani, mereka mengalami banyak kemunduran. Tapi meskipun mereka adalah orang-orang yang kurang maju secara rohani, dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi meskipun kehidupan rohani mereka kurang baik, mereka tetap dikuduskan oleh Tuhan Yesus dan dipanggil untuk menjadi orang kudus. Kita ingat tadi dalam kitab Nabi Yesaya, bacaan pertama dikatakan bahwa Yesus itu keselamatannya bersifat universal. Artinya terbuka untuk semua orang, termasuk untuk orang-orang ini. Orang-orang yang sangat tidak bermoral, orang-orang yang akhlaknya tidak baik, orang-orang yang kehidupan rohaninya tidak maju, pun tetap diberi jalan untuk masuk ke dalam keselamatan Yesus. Paulus mengatakan kepada umat di Korintus, kamu itu sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Kita dikuduskan melalui pembaptisan. Dan selain dikuduskan melalui pembaptisan, kamu juga dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Nah, sebetulnya pesan itu juga diarahkan kepada kita. Kita semua yang telah dibaptis itu sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Dan kita pun dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Siapapun kita, dalam keadaan apapun kita hari ini. Kalau hari ini kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, penuh dengan cacat celah, penuh dengan dosa, tidak apa-apa, kita tetap dipanggil. Seperti orang-orang Korintus yang juga dalam keadaan tidak baik-baik saja, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Caranya bagaimana? Ya memperbaiki diri. Tidak ada cara lain selain memperbaiki diri, mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sedikit demi sedikit diubah supaya menjadi lebih baik. Lanjutannya, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Artinya surat ini ternyata tidak hanya ditujukan kepada orang Korintus saja secara khusus. Tidak. Surat ini juga ditujukan kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Paulus ingin menegaskan bahwa jemaat Allah, jemaatnya Yesus, itu tidak hanya kalian saja yang ada di Korintus, tapi ada di banyak tempat. Kemudian pada bagian akhir dari bacaan kedua ini, Paulus memberikan salam kepada orang-orang di Korintus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini adalah salam yang cukup unik. Kenapa unik? Karena di dalamnya terdapat dua salam sekaligus. Kasih karunia itu adalah salam yang biasanya umumnya ada di dalam tradisi Yunani. Sementara damai sejahtera itu adalah salam yang biasanya ada di dalam tradisi Ibrani, tradisi Yahudi, atau yang biasa kita kenal dengan kata Shalom, damai sejahtera. Dengan demikian, saudara-saudari, kalau mau ditarik benang merahnya, maka tadi kita bisa melihat dalam bacaan Injil, Yesus diperkenalkan sebagai anak domba Allah. Anak domba Allah yang menyelamatkan kita, yang menjadi silih atas dosa dunia. Dan karena dia adalah sang anak domba Allah yang mau berkorban, maka dia akan mengumpulkan bangsa-bangsa, yang tadi ditegaskan dalam bacaan pertama. Bangsa-bangsa akan dikumpulkan dan dikembalikan kepada Allah. Dan kalau semua bangsa itu sudah kembali dipulihkan hubungannya dengan Allah, maka kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus, seperti yang ditegaskan dalam bacaan kedua oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua. Kita dipanggil untuk menjadi orang kudus, karena jalan menuju keselamatan itu sudah dibuka. Kalau sang anak domba sudah bersedia untuk berkorban untuk kita, maka kita diundang untuk datang kepadanya. Tidak perlu ragu-ragu, semua orang dalam berbagai kondisi apapun diundang untuk datang kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.